Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus. Dan kali ini aku ingin mencoba memulai segmen yang baru, yaitu Jejak Kata. Yang secara khusus akan membahas asal-usul atau akar dari suatu kata yang sudah sering kita dengar dan juga sudah umum digunakan. Nah, mungkin kamu bertanya mengapa hal ini menarik atau penting untuk dipelajari. Dari pengalamanku, ketika kita melihat asal-usul suatu kata, kita bisa menggali makna yang lebih dalam dari kata tersebut dan lebih menghargai apa yang dimaksudkan ketika kita mendengar dan juga ketika kita menggunakan kata-kata itu. Dan di dalam segmen pertama jejak kata ini, kita akan membahas asal-usul kata kerendahan hati. Di dalam bahasa Inggris, kata kerendahan hati adalah humility. Dan kata humility ini memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu humilis, yang berarti from the ground, atau berasal dari bumi. Dan di sini sangat menarik, kalau kita bertanya, apa yang berasal dari bumi? Kita tahu di dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2, di sana diceritakan tentang kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk di dalamnya manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan secara khusus di dalam Kejadian bab 2 ayat 7, kita tahu bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam konteks video ini kita nggak akan membahas secara detail bagaimana cara kita membaca dan menginterpretasikan kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian menurut ajaran Gereja Katolik. Apakah ini benar-benar terjadi? Bagaimana dengan teori evolusi? Ataukah di dalam kitab Kejadian ini hanya cerita dongeng semata? Ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan semoga bisa kita bahas di dalam video-video berikutnya. Untuk sekarang, yang perlu kita ketahui dari jejak kata kerendahan hati ini adalah bahwa kata atau frase ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan hanya sekedar dari definisi yang pada umumnya berarti tidak sombong, mampu menyadari kelemahan dan kekurangan, tidak suka pamer, mau menerima kritik, dan lain-lain. Tentunya semua hal-hal ini adalah hal-hal yang baik. Namun ada makna yang lebih dalam dan lebih berharga dari arti kata kerendahan hati ini. Berdasarkan akar katanya humilis yang berarti berasal dari bumi, maka kata kerendahan hati ini sejatinya bertujuan untuk mengingatkan kita akan dua hal berikut ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya termasuk kita manusia. Dan yang kedua, bahwa manusia bukanlah Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun, sejak dari zaman Adam dan Hawa, sampai saat ini, godaan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah godaan untuk menjadi Tuhan. Adam dan Hawa digoda untuk makan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Pohon yang dilarang oleh Tuhan. Namun Adam dan Hawa termakan oleh bujuk rayu dari si iblis. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dosa pertama manusia dan yang menjadi asal dari segala dosa-dosa yang lain adalah dosa yang melawan kerendahan hati. Manusia sebagai ciptaan ingin menjadi Tuhan dengan caranya sendiri, bahkan dengan melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membalikkan dosa Adam dan Hawa adalah dengan kerendahan hati Adam yang baru dan juga Hawa yang baru, yaitu Yesus dan Bunda Maria. Di dalam hidup Yesus dan Bunda Maria, kita dapat melihat dua aspek penting dalam kerendahan hati. Yang pertama, mengenali siapa diri kita. Dan yang kedua, menjadi taat untuk melakukan kehendak Bapa. Bunda Maria ketika mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel, dengan penuh iman dan kerendahan hati menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Seorang hamba yang
tidak harus mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud dan diinginkan oleh tuannya. Namun meski tidak sepenuhnya memahami, Bunda Maria tetap taat. Terjadilah seturut kehendak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus sendiri menurut Santo Paulus dalam Filipi 2, 5-7, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia? Dalam Yohanes 6:38, Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus sebagai putra taat pada kehendak Bapanya yang telah mengutus Dia untuk turun ke bumi dan menjadi juru selamat manusia melalui penderitaannya di salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Oleh sebab itu, marilah kita pun saat ini berdoa, memohon rahmat Allah untuk membantu kita menjadi pribadi yang rendah hati, agar kita bisa menjadi sarana rahmat Allah untuk membawa damai dan sukacita, dan untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Semoga segmen jejak kata ini berguna dan bermanfaat untukmu, dan dengan segala kerendahan hati, aku juga mohon dukungan doa teman-teman semua untuk perkembangan channel ini, dan tentunya dukungan teman-teman untuk menekan tombol like dan memberikan komentar di bawah ini, karena akan sangat membantu algoritma YouTube untuk bekerja menyebarkan video ini kepada lebih banyak audiens lainnya. Jika kamu belajar sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa bagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.